Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Pangestu. Saya akan mencoba membahas mengenai ilmu alam dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu sosial dasar. Pertama, ilmu alam dasar. Ilmu alam dasar atau ilmu alamiah dasar merupakan ilmu yang bisa disimpulkan selaku ilmu pengetahuan alam. Bahas mengenai gejala-gejala dalam semesta alam hingga terciptalah ide dan konsep. Ilmu alamiah dasar prinsip dasar yang memiliki sifat fundamental, misalnya seperti biologi, fisika, dan kimia, sekaligus suatu kajian ilmu pasti yang benar-benar bisa diuji kebenarannya. Menurut Pujawijana, pengetahuan adalah reaksi dari manusia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan melalui objek dengan indera, dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan sebuah objek tertentu. Ilmu alamiah dasar menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Fowler dalam bukunya Science in Education, ilmu alamiah atau biasa disebut IPA yaitu ilmu yang sistematis dan dirumuskan yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi. Selanjutnya, menurut Abau Ahmadi dan Supatmo dalam buku SAP Ilmu Alamiah Dasar menyatakan ilmu alamiah atau sering disebut IPA yaitu suatu pengetahuan teori yang diperoleh atau disusun dengan cara yang tujuan dari ilmu alamiah dasar itu sendiri adalah memberikan konsep dan gambaran mengenai ilmu pengetahuan alam kepada manusia supaya mereka mengenal dan lebih mengetahui tentang alam semesta ini. Ilmu alamiah dasar juga bisa disimpulkan pula pengetahuan tentang konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar adalah cabang ilmu yang mempelajari konsep-konsep dasar dalam kebudayaan, termasuk pemahaman tentang kaitan antara manusia dan kebudayaan serta interaksi sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat. Ilmu budaya dasar ini dikembangkan pada awal abad ke-20 oleh ilmuwan sosial seperti Franz Boas, Bronislaw Malinowski, dan Clifford Geertz. Tujuan utama dari ilmu dasar ini untuk memahami keanekaragaman budaya manusia dan melihat bagaimana budaya mempengaruhi kehidupan manusia. Budaya atau yang dikenal dengan kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata budaya. Kata budaya adalah bentuk jamak dari kata budi yang berarti sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Sedangkan dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut dengan culture. Kata culture sendiri berasal dari kata lain colore yang berarti mengolah atau mengerjakan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, dan serta adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Istilah IBD dikembangkan di Indonesia sebagai pengganti istilah Basic Humanities yang berarti dari istilah bahasa Inggris The Humanities. Adapun di istilah Humanities itu sendiri berasal dari bahasa Latin humanus yang bisa diartikan manusiawi, berbudaya, dan halus.
Secara umum, pengertian kebudayaan adalah merupakan jalan atau arah di dalam bertindak dan berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Dengan mempelajari The Humanities, diandaikan seorang akan bisa menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus. Menurut Scopit, ilmu budaya dasar adalah sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya, yang kemudian disebut sebagai supergenik. Sedangkan menurut Edward Burnett Taylor, ilmu budaya dasar adalah keseluruhan yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan unsur-unsur lainnya yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu budaya dasar merupakan pengetahuan yang diharapkan dapat memberi pengetahuan dasar dan pengertian umum mengenai konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji persoalan-persoalan manusia dan kebudayaan. Sifat kebudayaan yang universal ini diantaranya ilmu pengetahuan, nilai, pandangan hidup, persepsi, kepercayaan, dan etos. Manusia berpikir betapa pentingnya pengetahuan bagi mereka, sehingga mereka belajar dari lingkungan sekitar, yakni melalui proses sosialisasi, yaitu proses belajar yang tadinya tidak menjadi bisa dan kurang pintar menjadi pintar. Kemudian nilai merupakan sesuatu yang dianggap penting, berharga, dan berguna. Tujuan untuk mempelajari ilmu budaya dasar ini sebagai salah satu usaha untuk mengembangkan kepribadian manusia dengan cara memperluas wawasan pemikiran serta kemampuan kritikalnya terhadap nilai-nilai budaya, baik yang menyangkut orang lain, alam sekitarnya, maupun yang menyangkut dirinya sendiri. Adapun beberapa tujuannya yaitu: 1. Mengusahakan penajaman kepekaan seorang terhadap lingkungan budaya, sehingga mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama untuk kepentingan profesi mereka. Memberikan kesempatan kepada seseorang untuk dapat memperluas pandangan mereka mengenai persoalan kemanusiaan dan budaya, serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. 3. Mengusahakan agar para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dan negara serta ahli dalam bidang disiplin masing-masing tidak jatuh ke dalam sifat-sifat kedaerahan dan pengotakan disiplin yang ketat. Terakhir, menjembatani para akademisi kira agar mereka lebih mampu berdialog satu sama lain. Mata kuliah ini diharapkan dapat menjadi lingua franca atau bahasa pemersatu bagi para akademisi dari berbagai lapangan ilmiah. Dengan memiliki satu bekal yang sama, diharapkan agar para akademisi dapat lebih lancar berkomunikasi. Kelancaran komunikasi ini selanjutnya akan memperlancar proses pembangunan dalam berbagai bidang yang ditangani oleh para cendekiawan dari berbagai lapangan keahlian. Namanya ilmu budaya dasar, mata kuliah ini memberikan dasar-dasar yang cukup kuat kepada manusia untuk mencari hubungan antara segala segi kebudayaan dengan usaha yang dilakukan terus-menerus dalam rangka mencari kebenaran, keindahan, kebebasan, dan berbagai bentuk, serta hubungannya dengan alam semesta, Tuhannya, masyarakat, dan juga penemuan dirinya sendiri. Untuk yang terakhir, ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar merupakan pengetahuan yang membahas masalah-masalah sosial, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan pengertian-pengertian yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan keahlian dalam lapangan ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, geografi, sosial, sosiologi, antropologi, psikologi, dan psikologi sosial. Dengan mempelajari ilmu sosial dasar, seseorang akan bisa lebih terbuka terhadap lingkungannya, bisa lebih beradaptasi terhadap sekitarnya, dan bisa mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul dalam kehidupannya. Tujuan mempelajari ilmu sosial dasar yaitu
memahami dan menyadari adanya kenyataan sosial dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, peka terhadap masalah sosial dan tanggap untuk ikut serta dalam usaha-usaha menanggulanginya. Menyadari bahwa setiap masalah sosial yang timbul dalam masyarakat selalu bersifat kompleks. Memahami jalan pikir para ahli dari bidang ilmu pengetahuan lain dan dapat berkomunikasi dengan mereka dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Terakhir, agar dapat selalu berpikir secara kritis dalam menguasai masalah-masalah sosial yang bersifat kompleks.